Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada. Selamat datang di program On Target dalam episode Kemenangan atas Keakuan. Hari ini kita akan membahas topik kunci untuk menjadi lebih besar. Setiap kali Yesus berbicara tentang kebesaran, Ia akan mempersempitnya menjadi suatu hal yang penting, yaitu kerendah hatian. Dan Ia menggunakan dua hal untuk menggambarkan kerendah hatian tersebut, yaitu dengan hamba dan anak kecil. Oleh karenanya pembacaan firman hari ini terambil dari Matius 18 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dari pembacaan firman tersebut, setelah dipelajari di Alkitab, ternyata ada 3 kualitas utama untuk mencapai hal ini, atau menjadi besar yang perlu kita sadari untuk dilakukan, yaitu kualitas utama yang pertama, mudah percaya. Amsal 3 ayat 5 firman Tuhan berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seorang anak kecil tidak suka mencurigai, tidak penuh pertimbangan, dan tidak suka meragukan orang. Anak kecil mudah menerima apa yang diberitahukan kepadanya. Ia mempercayakan diri secara mutlak kepada ibunya untuk memberinya makan yang baik. Kita yang sudah dewasa telah kehilangan kualitas seperti anak kecil tersebut. Karena kita telah menjadi keras oleh kehidupan, oleh keangkuhan, dan oleh dosa itu sendiri. Oleh karenanya Amsal 3 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Akuilah dia dengan segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketika beranjak dewasa, manusia mempunyai kecenderungan tidak mudah percaya, karena sudah kehilangan kualitas seperti anak kecil. Contoh, banyak istri tidak mempercayai suami dan juga sudah tidak mempercayai Allah. Karena apa? Tidak mau mengontrol suami mereka tersebut. Ini dalam pemikiran istri-istri tersebut. Kita tidak dapat sungguh-sungguh mengasihi apabila kita tidak mempercayai seseorang. Oleh karenanya, kualitas utama kedua adalah mudah diajar. Amsal 2 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Seorang anak kecil memiliki suatu kerinduan dan kapasitas yang besar untuk belajar, ataupun berupa keinginan untuk mengetahui yang lebih banyak lagi. Kita suka melihat anak kecil itu kalau dibiarkan dia berjalan, dia pegang ini, pegang itu, bongkar ini, bongkar itu. Nah, itulah anak kecil itu. Oleh karenanya Amsal 2 ayat 10 firman Tuhan berkata demikian. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Seorang anak kecil mempunyai suatu pikiran yang terbuka, penuh pertanyaan, dan inilah yang sangat dikehendaki agar seseorang itu nantinya akan mudah dibentuk. Karena penuh minat, suka bertanya-tanya,
dan suka mencoba-coba sepanjang waktu. Roh yang terbuka adalah suatu kapasitas besar yang dapat dipakai Allah jika hal itu dipraktekkan dengan cara yang tepat. Allah hanya dapat mengerjakan sedikit kepada orang-orang yang pikirannya tertutup dan dikeraskan. Makanya kita jangan keras kepala ataupun tegar tengkuk, istilahnya begitu. Oleh karenanya, Kidung Agung 1 ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Rasa lapar akan firman Allah ditaburkan manakala kita meluangkan waktu untuk menantikan Allah di dalam hadiratnya. Rasa lapar adalah kasih karunia ilahi, di mana hanya Allah sendiri yang dapat menanamkannya. Sedangkan bagian kita adalah menantikan Dia dan berdoa. Oleh karenanya, kualitas utama ketiga adalah tidak suka mencurigai. Matius 18 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kekristenan yang sejati menghendaki agar kita tidak berpura-pura dan mengakui bahwa kita tidak mampu mengatasi segalanya, dan bahwa kita mempunyai kekurangan-kekurangan serta tidak dapat melakukannya sendiri. Kita selalu butuh pertolongan. Seorang anak kecil akan menampilkan dirinya yang sebenarnya karena ia tidak berusaha untuk memakai topeng dan menyukai seseorang sebagaimana adanya. Ia tidak mengotak-ngotakkan manusia menurut tingkat sosialnya. Dia tidak akan membedakan hal-hal seperti itu. Ia tidak peduli akan kedudukan yang saudara miliki, karena ia tidak berprasangka. Dan ia menerima manusia ataupun orang lain sebagaimana adanya, tanpa mempunyai maksud menarik keuntungan dari orang-orang tersebut. Begitulah anak kecil itu. Oleh karenanya Amsal 22 ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tidak ada jalan masuk ke sorga tanpa iman seperti anak kecil. Sampai seorang menerima berita Injil yang sederhana bahwa Yesus mati bagi pengampunan dosa kita agar kita dapat sampai kepada kekekalan itu sendiri. Namun juga tidak akan ada pertumbuhan dalam kehidupan kekristenan tanpa terus merendahkan hati seperti seorang anak kecil. Oleh karenanya, 1 Korintus 14 ayat 20, firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, janganlah seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Kualitas yang terbesar dalam kerajaan Allah ditemukan dalam diri para hamba dan anak kecil. Jadi, menjadi seorang hamba ataupun anak kecil merupakan kunci untuk mengalahkan kehidupan yang berpusat pada diri sendiri atau keakuan itu sendiri. Karena pada dasarnya
Kita bukan hamba karena kita adalah Tuhan yang memerintah kehidupan kita sendiri. Haleluya. Pemirsa sekalian, apabila kita menyadari ketiga kunci kualitas utama ini untuk kita lakukan, yaitu mudah percaya, seperti anak kecil yang tidak berprasangka jelek kepada orang lain dan selalu percaya kepada ibunya yang memberi dia makan, jadilah seperti anak kecil. Kualitas yang kedua yaitu suka diajar. Kita harus selalu ingin dengan banyak pertanyaan, banyak kesukaan untuk mencari tahu apapun yang Tuhan inginkan bagi kita untuk diperbuat. Artinya kita harus belajar, belajar, dan belajar. Dan yang ketiga, kita tidak suka mencurigai. Jangan ada suka mencurigai yang ada di dalam diri kita. Karena itulah yang akan membuat kita menjadi besar. Apabila ketiga kualitas utama ini dapat kita lakukan, maka saya percaya hal ini pasti akan membuat kita akan menjadi lebih besar lagi dalam kehidupan ini. Demikian pembahasan kita untuk hari ini, dan kita akan kembali dalam program On Target berikutnya untuk waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.